Shalom, selamat malam. Mari kita mulai persekutuan keluarga kita dengan Shema. Shema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Echad Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vayem. Kasihilah Bapa Elohim, Bapa Yahweh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ibadah kita malam hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Amin. Engkaulah kekuatanku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
rindu menyembahmu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih atas anugerah Tuhan, atas kesembuhan yang Tuhan berikan pada kami. Dan mengucap syukur ya Tuhan, atas kebaikan kesertaan di dalam persekutuan keluarga kami di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir bersama kami, bersama keluarga kembali lagi persekutuan di tempat ini Tuhan. Persekutuan keluarga ya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memimpin persekutuan ini Tuhan. Tuhan selalu melindungi keluarga kami Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Dengan kuasa Tuhan bekerja dengan kasih, menolong keluarga kami, memberikan jalan keluar, memberikan jalan yang baik. Terima kasih Bapak, kami akan memuji menyembah-Mu terus di tempat ini. Engkaulah selalu menjaga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masihi kami berdoa. Kita akan lanjutkan ujian yang kedua. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan, kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu akan datang, mesra dan harapan yang terbayang. Masa depan rencanaku,
bimbang dan hilang jalanku. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan dan pernyataan kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kaki kami ya Tuhan, bagi jalan hidup kami. Engkaulah pelita hidup kami ya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan di dalam persekutuan kami dari awal pertengahan ini. Terima kasih atas pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan ya Tuhan. Bila pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Semua kami ungkapkan, kami pujikan, kami keluarkan dari hati kami, dari segala daya, kemampuan, dan kekuatan kami ya Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh, Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, alam semesta beserta segala isinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saatnya malam hari ini kami akan merenungkan akan firman ya Tuhan, yang merupakan terang dan pelita bagi kehidupan kami. Bila firman-Mu saat ini ya Tuhan, Engkau buka bagi kami sebagai rema, sebagai pengertian, sebagai wawasan, sebagai penuntun jalan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melakukan yang benar dan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Bila saat ini hanya kuasa Ruh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh Satan yang ada di tengah-tengah kami, yang akan mencuri, yang akan mengambil firman Tuhan, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kamu, Satan, dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Engkau keluar, Satan. Hai engkau kegelapan, hanya kuasa Ruh Kudus, terang yang dari Tuhan itu, yang hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, memberikan terang pencerahan kepada kami,
Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami sambut dafar Elohim. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, bacaan kita malam hari ini sampai pada kitab Wayikrah atau kitab Imamat ya. Imamat pasal yang kelima. Ayatnya hanya 19 ayat saja ya. Dan akan baca secara bergantian seperti biasanya. Saya akan bacakan ayat 1 dan yang kelima dan seterusnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini merupakan tema lanjutan dari bacaan sebelumnya, yaitu pasal yang keempat tentang peraturan persembahan penghapus dosa. Tetapi secara spesifik pada malam hari ini saya memberi tema di pasal yang kelima ini, yaitu temanya terkontaminasi. Nanti ayat masnya itu ada di ayat yang ketiga. Oke, saya akan bacakan ayat 1 sampai yang kelima. Ketika seseorang berdosa karena tidak mau memberi kesaksian tentang sumpah orang lain yang didengarnya, padahal ia adalah saksi yang melihat dan mengetahui hal itu, sehingga ia harus menanggung kesalahannya, atau ketika seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, apakah bangkai binatang liar atau bangkai binatang ternak atau bangkai binatang merayap, sekalipun tidak disadarinya, ia tetap menjadi najis dan bersalah. Atau ketika bersentuhan dengan kenajisan manusia, apapun kenajisan yang dapat membuat seseorang menjadi tercemar, meskipun tidak disadarinya, ketika ia menyadarinya, maka ia tetap bersalah. Atau ketika seseorang dengan gegabah bersumpah hendak melakukan yang jahat ataupun yang baik, apapun yang diucapkannya dengan sumpah, meskipun hal itu tidak disadarinya, ketika ia menyadarinya, maka ia bersalah dalam hal itu. Jadi, ketika seseorang diketahui bersalah dalam salah satu dari segala hal itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah berdosa dalam hal-hal itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban yang menghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. 9. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. 11. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya,
karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. 14. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia 15, dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. 16. Selagi harus membayar ganti rugi atas dosa yang dilakukan terhadap kekudusan itu, ia juga harus menambahkan 1/5-nya lalu menyerahkannya kepada imam. Demikianlah imam harus mengadakan pendamaian baginya melalui domba jantan persembahan penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Apabila seseorang berbuat dosa dengan tidak sengaja, ia tidak melakukan suatu perbuatan yang menurut perintah Bapa Yahweh dilarang untuk dilakukan, maka ia bersalah, ia harus menanggung kesalahannya. Kepada imam itu harus membawa persembahan penebus salah berupa seekor domba jantan yang tiada cacat, yang nilainya telah ditaksir dengan wajar. Demikianlah imam harus mengadakan pendamaian baginya atas dosa yang dilakukannya dengan tidak sengaja, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah persembahan penebus salah, sebab ia sungguh-sungguh bersalah terhadap Bapa Yahweh. Puji Bapa Yahweh, Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Dari bacaan yang kita baca malam hari ini secara spesifik, yaitu kita masuk di tema ayat mas di ayat yang ketiga, yaitu pasal 5 Imamat, pasal yang kelima ayat yang ketiga, yaitu tadi temanya saya beri tema atau judul terkontaminasi. Sedikit-sedikitnya malam hari ini ada 3 pelajaran yang kita peroleh, ya. Dari ayat yang pertama tadi itu, ini ada orang yang berbuat dosa, kemudian ada orang yang mengetahui, gitu loh. Orang mengetahui, tapi orang itu untuk dijadikan saksi dia tidak mau. Itu ya yang pertama. Orang itu padahal mengetahui hal itu sehingga harus menanggung kesalahannya. Akibatnya apa? Akibatnya orang kedua tadi, kan ada orang pertama yang mengetahui bahwa orang yang kedua ini berbuat dosa. Kemudian orang yang pertama ini harusnya mengingatkan orang kedua ini. Terus ada orang yang ketiga menegur, "Lu kenapa kamu ini kok nggak mau mengingatkan kalau apa yang dilakukannya itu salah?" Tapi orang ini takut untuk bertanggung jawab, untuk membela untuk membela orang yang kedua ini. Dia melarikan diri, gitulah kasarnya, itu melarikan diri. Akhirnya orang yang kedua ini tetap menjadi orang yang bersalah dan terdakwa. Jadi orang yang pertama tadi yang mengetahui bukan berarti terus dia lepas dari tanggung jawab dan tidak berdosa. Jelas di ayat yang pertama ini, dari pasal yang kelima, orang yang pertama tadi itu dia ikut berdosa.
ikut bersalah karena tidak mau memperingatkan, tidak mau membela. Nah, itu ya dari bacaan pertama ini. Terus yang kedua itu yaitu tentang pasal yang ketiga ini yang menjadi tema pokok kita malam hari ini. Dan yang ketiga ternyata ya, Tuhan itu tidak semena-mena. Tuhan itu penuh dengan toleransi untuk pengampunan dosa seseorang. Kalau orang tersebut tidak mampu membayar dengan lembu atau dengan sapi, dia membayar dengan domba. Kalau domba masih tidak mampu, cukup dengan 2 ekor burung tekukur. Ya, itu. Ya, kalau tidak mampu dengan 2 ekor burung tekukur, dengan 2 ekor anak burung merpati. Kalau dalam bahasa Surabayanya itu cukup dengan piye. Dengan burung piye. Anaknya burung merpati itu namanya piye ya. Itu waktu itu begitu toleransinya Tuhan itu melihat keberadaan dan kemampuan manusia itu ya. Ya, kalau kamu berbuat dosa datang ke imam minta pengampunan ya. Nggak mampu sapi, lembu, bawa kambing atau domba nggak mampu bawa tekukur mampu nggak bawa piye. Masih ada toleransi lagi. Kalau nggak mampu lagi, cukup membawa apa? Coba perhatikan, tepung ya, cukup membawa tepung terigu. Kalau masih nggak mampu, bisa dimaklumi saudara ya. Untuk masa sekarang ini mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang berlimpah-limpah ya, makan sehari bisa 4-5 kali, bahkan 6 kali, mungkin sepuasnya kepingin makan berkali-kali. Ya memang bagi saudara tepung itu tidak ada artinya, tapi ada saudara ya, coba perhatikan. Tapi ada orang itu jangankan untuk beli tepung yang terbaik, beras aja enggak punya di rumah ya. 1 genggam beras pun enggak punya. Jadi terpaksa 1 hari itu tidak makan. Ada saudara. Ini saya bukan berbicara yang ngecap ya. Bukan berbicara yang mengada-ngada. Ini betul-betul ada orang yang mengalami seperti itu. Akhirnya terpaksa cari makanan di tempat sampah, makanan bekas. Terpaksa karena untuk ngisi perutnya. Nah, kalau sudah seperti itu orangnya, terus dia berbuat dosa, terus mau membayar dengan apa dia? Mau bayar dengan tepung, nggak bisa beli tepung. Jangankan tepung yang terbaik, yang terburuk pun dia nggak bisa beli karena nggak punya uang. Oleh karena itulah di zaman anugerah ini Tuhan Yesua, Bapak Yahweh sendiri turun menjadi manusia, sehingga kalau saudara butuh pengampunan dosa, saudara tidak perlu membawa lembu, saudara tidak perlu membawa sapi, saudara tidak perlu membawa kambing domba, tidak perlu membawa burung tekukur, tidak perlu membawa piye, ya, tidak perlu membawa tepung terigu. Cukup saudara percaya kepada Yesua HaMasiah sebagai juru selamat pengampun dosa, maka dosa saudara diampuni. Ya, ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu agama apapun saudara. Kalau saudara mengikuti perintah Torah, perjanjian lama, perintah dari Sang Pencipta alam semesta sendiri, waktu itu memang betul ya, betul untuk
dapat pengampunan dosa itu perlu membawa binatang, perlu bawa lembu, kambing, domba, burung terkukur, merpati, dan tepung terigu. Itu dulu, saudara. Ya, tetapi ketika itu diterapkan kepada orang-orang miskin yang sama sekali tidak punya apa-apa, apakah mereka tidak dapat pengampunan dosa? Dan disitulah kita baru tahu bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, ya, Tuhan yang adil. Bukan saja orang kaya yang diampuni dosanya karena bisa membayar dengan lembu sapi. Kalau begitulah enak, saudara. Aku tak berbuat dosa sebesar-besarnya, nanti tak bayar dengan sapi lembu, ya, yang terbaik. Nanti dosaku diampuni. Lah enak lah kalau seperti itu. Sedangkan yang miskin gimana? Makan aja enggak bisa. Bagaimana? Berarti tetap berdosa. Itu artinya Tuhan tidak adil, saudara. Itu perlu saudara sadari. Jadi jangan bangga saudara bisa merasa bisa menebus dosa saudara, membayar dengan harta saudara, dengan kekayaan saudara, dengan lembu saudara. Jangan bangga, saudara. Jadi ukurannya itu karena keadilan Tuhan, maka Tuhan menghapus itu semua peraturan itu dan digantikan dengan dirinya sendiri, rela mati, berkorban di atas kayu salib, darahnya sendiri tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu yang saudara harus tahu, saudara harus imani. Sekarang orang miskin pun memperoleh pengampunan dengan dia percaya kepada Tuhan Yesua yang telah berkorban di atas kayu salib itu untuk menebus dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu pelajaran yang ketiga yang kita peroleh malam hari ini dari bacaan kita Wahikra pasal yang ke Alef Bet Gimel Dalet Faf, ya, pasal yang kelima ini, ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kembali saat ini kita ke tema kita, yaitu terkontaminasi. Ya, saya bacakan sekali lagi saya bacakan di pasal yang kelima ayat yang ketiga ini. Coba perhatikan. Atau ketika bersentuhan dengan kenajisan manusia, apapun kenajisan yang dapat membuat seseorang menjadi tercemar, meskipun tidak disadarinya, ketika ia menyadarinya, maka ia tetap bersalah. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngeri bukan ya? Padahal kalau kita ini hidup bermasyarakat, ya, berteman, bersahabat, kita kan tidak tahu sahabat kita ini orang baik, orang benar, atau orang yang curang, fasik, atau orang yang tercemar. Kita kan tidak tahu di dalam pergaulan kita. Jelas dikatakan di sini, saudara, ya. Kalau kita ini tanpa kita sadari, kalau orang di mana kita ini bergaul adalah orang-orang yang dalam tanda kutip antara hati dan pikiran itu berbeda, ya. Sampai Tuhan Yesua itu di dalam perjanjian baru mengatakan, kamu itu seperti kubur ya, kubur yang dikapur putih bersih, tapi di dalamnya ada jenazah, ada bangkai, ada bau yang tidak sedap. Nah, itu bermuka dua, ya. Sekarang ini istilahnya bermuka dua, orang yang bermuka dua. Orang-orang kalau dalam bahasa kasarnya ya munafik,
pengecut gitu. Ketokane apik gitu loh di luar ya, kelihatannya baik. Tapi hatinya jelek, hatinya buruk, hatinya busuk. Itu. Nah, ketika kita tidak tahu, maka kita tetap, oh itu teman saya, itu sahabat saya, bahkan mungkin itu saudara saya. Itulah yang namanya saudara terkontaminasi. Itu ya, terkontaminasi. Kalau awal-awal pandemi saudaraku ya, itu kan ngeri sekali ketika kita awal-awal pandemi. Bahkan di YouTube, di medsos ya, di media-media sosial itu, ketika seseorang yang terjangkit virus ini SARS ya, virus COVID-19 itu, dia menyentuh benda ini. Ketika benda yang disentuh ini terkena tangannya, maka virusnya akan menyebar ke seluruh benda yang dia pegang ini. Loh, videonya seperti itu. Terus akhirnya ada orang lain yang megang benda ini, dia kena virus juga. Terus akhirnya ada orang lain yang nyentuh benda ini yang dipegang oleh orang yang kedua ini, kena juga. Waduh, ngeri sekali video waktu itu. Itu video beneran atau propaganda. Itulah yang namanya terkontaminasi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita ini sedang bergaul, orang yang kita ajak bergaul itu teman, saudara, atau siapapun itu saudaraku, kalau bermuka dua, ini memang di era masa politik ya, kampanye pemilu ini ya. Ini kalau orang berpolitik itu kan gitu ya, janji manis ya, janji tinggal janji kalau sudah jadi, kan seperti itu. Itulah yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat di Mazmur pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba perhatikan ini. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan ya perhatikan ini, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh yang Bapak Yahweh, ketika saudara bergaul, berkumpul, kalau yang saudara ajak berkumpul, saudara ajak kongko-kongko atau duduk-duduk di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ini adalah orang-orang yang berenergi negatif. Nah, ini ya, ada istilah lagi ini, berenergi negatif. Apa sih energi negatif itu? Orang yang berenergi negatif itu, saya beritahu ya, ini istilah baru. Yang isinya itu suka ngedumel, suka ngomel, suka menggerutu, suka berkeluh kesah, suka sambat, suka utangan, dan lain sebagainya. Itu namanya energi negatif. Ya, itu energi, banyak lagi sifatnya negatif. Ketika saudara berkumpul dan bergaul dengan orang yang berenergi negatif, waduh, karena dia teman saya, sahabat baik saya, masa saya harus menghindar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada satu kunci yang saya beritahukan kepada saudara. Jangan sungkan,
jangan ragu-ragu, langsung katakan to the point. Kamu jangan ngomong gini ya. Sekali lagi, walaupun kamu sahabatku, walaupun kamu teman baikku, kalau ketika kamu ketemu aku lagi dan berkata-kata seperti ini, saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf, walaupun kamu sahabatku, aku akan menghindar. Itu saudara. To the point saat ini. Jangan ada rasa sungkan, ya, pakewu dalam bahasa orang Jawa itu pakewu, karena dia orang baik, orang sahabat saya, jadi saya nggak enak rasanya negur. Itu kalau saudara terus-teruskan, saudara akan terkontaminasi, ya, terkontaminasi. Dampaknya apa? Ya tertular tadi. Kalau namanya terkontaminasi itu tertular. Dan sekarang saya mengatakan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara yang malam hari ini kebetulan mendengarkan channel ini, yang mulai berenergi negatif, ya, itu tadi seperti yang saya katakan tadi, mulai kurangi, jadikan energi yang positif, supaya saudara itu diberkati, saudara berbahagia, saudara bersuka cita, ya, saudara dipakai oleh Tuhan. Itu. Ada satu ayat lagi, ya, terakhir ini, ya, masih ada kaitannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, sekali lagi saya bacakan untuk saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Wow, saya ini setia ke gereja, saya ini setia ibadah, saya ini berdoa setiap hari. Nggak tanggung-tanggung saya berdoa itu sehari 10 kali, ya gitu. Nggak mungkin saya terkontaminasi, nggak mungkin saya terpengaruh, nggak mungkin saya akan katut, ya, terbawa oleh sifat dan karakter teman saya yang energinya negatif tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak, jangan bangga dengan saudara berdoa 10 kali sehari, rajin ibadah, rajin melayani. Jangan bangga dengan itu. Ini firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Rabi Shaul, ya, Rasul Paulus, ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Makanya Rabi Shaul ini, Rasul Paulus mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu. Ini ayat yang terakhir nyambung dari Wayikra pasal yang kelima tadi, yaitu judulnya terkontaminasi. Supaya saudara tidak terkontaminasi, jangan merasa kuat, jangan merasa kebal, ya, jangan merasa kebal karena rajin ibadah, rajin baca firman, rajin berdoa. Jangan merasa kebal, tetapi tetap berjaga-jaga dan berdoa, ya, tetap melayani Tuhan, tetap dengar firman Tuhan, tetap lakukan yang benar di hadapan Tuhan, supaya saudara tidak terkontaminasi. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekalian. Bapak Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Selesai sudah saya menyampaikan Dabar Elohim, isi hatimu ya Bapak. Biarlah ini benar, apa yang telah kami dengar ini menjadi peringatan, warning bagi kami. Memang inilah manusia, keberadaan dan kemampuan kami yang kadang kami merasa kuat. Ternyata kami lemah ya Tuhan. Kami mudah terkontaminasi, kami mudah terpengaruh, kami mudah terbawa arus. Terima kasih atas Dabar Elohim yang malam hari ini boleh memperingatkan kami
supaya kami boleh berjaga-jaga, boleh waspada, kami boleh tegas menyikapi lingkungan kami, pergaulan kami, walaupun mungkin itu orang-orang dekat kami, sahabat kami ya Tuhan. Kami tidak enggan-enggan, kami tidak segan-segan untuk mengingatkan dan menegurnya. Kalaupun mereka tidak mau berubah dan tidak mau diingatkan, kami akan meninggalkan dia sebagai orang lain yang bukan sahabat dan teman dekat kami lagi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kiranya Ruh Kodes boleh memampukan kami, menolong kami dan memberi kekuatan kepada kami, supaya kami tetap setia melakukan Dafar Elohim. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali lagi untuk bagian yang terakhir, lagu kecil nomor 51. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan
kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah jalannya. Silakan yang mau berdoa sekarang. Saya akan berdoa untuk keluarga. Bu Maria berdoa untuk bangsa dan negara. Silakan Bu Maria dulu, kemudian nanti langsung saya tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, kami mengucap syukur boleh mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya firman-Mu adalah firman yang menghidupkan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan korban yang kami naikkan di hadapan-Mu, baik itu persembahan materi maupun persembahan syukur kami, kehidupan kami ya Tuhan, menjadi suatu persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, persembahan kami malam ini, ibadah kami kepadamu, biarlah itu menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa syafaat malam ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negeri kami Indonesia, kami bawa kepada Tuhan ya Bapa. Kami mohon belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk semua warga negara yang ada ya Tuhan, yang kurang pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mohon lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, untuk memulihkan bangsa kami ya Tuhan, untuk melepaskan bangsa ini dari kuasa kegelapan, untuk mengadakan pemulihan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan turun atas Indonesia. Biar persembahan-persembahan yang harum boleh dinaikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh setiap umat-Mu, oleh setiap warga negara Indonesia ya Tuhan yang ada. Mereka boleh mencari Engkau ya Tuhan, dan boleh mengenal nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Nama-Mu yang kudus boleh diserukan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang taat, setia, takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat marifat untuk memimpin dengan adil, untuk memimpin bangsa ini dengan penuh kesetiaan ya Tuhan. Tuhan, taruhlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, supaya mereka memimpin menurut kehendak Tuhan, menurut hukum dan peraturan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan pemimpin yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden sampai pada RT RW, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ya kuasa Tuhan yang terjadi, yang memimpin kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga serahkan untuk tahun politik yang sedang berjalan ini ya Tuhan, kampanye-kampanye yang mulai berjalan pada hari ini hingga Desember. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan berikan keamanan, kesejahteraan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik.
kerusuhan-kerusuhan dan semuanya atas kendali dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, Tuhan sendiri yang memilih pemimpin untuk periode yang akan datang, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memiliki hati yang taat kepada Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan, sehingga semua warga negara yang ada mereka boleh merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang campur tangan atas pemimpin kami, khususnya pemimpin baru yang Tuhan sendiri yang memilihnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan persatukan gerejamu ya Tuhan, dari semua interdenominasi gereja. Tuhan persatukan mereka, gereja-gereja Tuhan, supaya satu hati, satu visi, satu misi. Mereka mengenal nama Tuhan yang benar, mengenal Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka mendapatkan ajaran yang sehat, ajaran yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan dipersatukan, hamba-hamba Tuhan dipersatukan, dan umat Tuhan dipersatukan. Mereka semuanya dipelihara dengan sempurna menjadi satu tubuh Kristus, satu tubuh dalam Adonai Yeshua HaMashiach yang menjadi kepala gereja. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara semua umat Tuhan yang ada, supaya mereka menjadi suatu umat yang kudus, umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Doa permohonan dan ucapan syukur kami beralaskan dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan dabar Elohim. Dan saatnya malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ya Bapa, dimanapun keberadaan mereka ya Tuhan, yang di Kalimantan, yang di Kediri, yang di Jakarta, yang di Jombang, dan yang lain-lainnya ya Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan dan keadaan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Tidak semuanya mereka ini percaya kepada Engkau Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat. Kerinduan kami ya Bapa, kami ingin mereka juga mengenal Engkau ya Tuhan. Bukan saja mengenal Tuhan, tapi mereka yang belum pernah mendengar Tuhan, menjadi mendengar, dan mereka percaya ya Tuhan, mengaku bahwa Engkau adalah Juru Selamat dan pengampun dosa bagi umat manusia. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, saudara-saudara kami ini, keluarga kami ini. Tidak terkecuali ya Tuhan juga yang ada di Surabaya. Banyak juga saudara-saudara kami yang ada di Surabaya ini yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pengampun dosa. Melalui doa kami malam hari ini, kami rindu mereka juga bukan saja mengenal, tetapi mereka boleh percaya bahwa Engkau Tuhan Yeshua adalah sebagai Juru Selamat dan pengampun dosa manusia. Juga ada saudara-saudara kami ya Tuhan yang dulunya mereka percaya, mengaku, sekarang mereka sudah tidak percaya, bahkan mereka jauh dari hadapan Engkau ya Tuhan.
Kami rindu Engkau ya Ruach Kodes berbicara kembali di dalam hati mereka masing-masing, supaya Engkau mengingatkan melalui Ruach Kodes ini, supaya mereka boleh berbalik ya Tuhan ke jalan yang benar, ke dalam kepercayaan yang mereka percayai dari semula, dari sejak lahir ya Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Saya yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa suatu saat setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesua adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah pengampun dosa. Sebelum mereka terlambat ya Tuhan pada pengakuan yang terakhir itu, biarlah kesempatan yang ada ini, yang Kau telah berikan ini kepada semua orang ya Tuhan, boleh mengingatkan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, supaya mereka berbalik dan mengaku kembali sebagai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing. Ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan, tanpa terkecuali. Tolonglah mereka di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk anak kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dan menyertai ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan masa depan yang baik ya Tuhan. Engkau mengampuni segala kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang dilakukan sengaja maupun tidak ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan. Pulihkan keadaannya dan berkatilah dia ya Tuhan, supaya masa depannya boleh diraihnya dalam waktu dekat ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan, dibesarkan dan diagungkan melalui melalui kepribadiannya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga malam hari ini untuk Mas Lewi ya Tuhan beserta keluarganya. Tuhan memberkati dan menolong, mencukupi segala kebutuhan dan keperluannya setiap hari ya Tuhan, tidak kekurangan satu apapun juga. Khususnya berdoa untuk Ning ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan di dalam hari-harinya ini, supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempermuliakan Tuhan, dan kesehatan secara jasmani maupun rohani diperolehnya ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami yang di sini, untuk istri, untuk Maria Indawati. Tuhan, kiranya Tuhan menolongnya di dalam kegiatan dan aktivitasnya setiap hari, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam menjaga toko ini ya Tuhan, di dalam mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan ini. Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya ya Tuhan. Tuhan mengirimkan pembeli-pembeli yang baru. Inilah berkat yang Engkau telah percayakan dan berikan kepada Ibu Eni maupun Ibu Maria Indawati ya Tuhan, untuk mengelola usaha ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat ya Tuhan, sehingga usaha yang sudah Engkau percayakan ini dapat dikelola dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Karena berkat ini datangnya dari Engkau kembali untuk Engkau ya Tuhan, untuk kami pergunakan mempermuliakan Engkau. Terpujilah akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang Kau telah berikan dan limpahkan kepada kami, atas ibadah kami malam hari ini. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Biarlah ibadah ini tidak berhenti sampai di sini. Setiap saat, setiap hari, hati kami selalu dekat dan mendekat dengan Tuhan, sehingga ibadah shalom itu boleh kami rasakan setiap saat, setiap hari, setiap detik ya Tuhan. Kami boleh merasakan shalom itu, karena Ruach Kodes ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam pribadi kami lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Bapa.
Kiranya damai sejahtera dan sukacitamu menyertai kami dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari sekarang kita tengah mengadakan tangan kita mohon berkat Kohanim. Yefareheka feis mereka Yair Yahe Panaf Eleka Fikuneka Yisa Yahweh Panaf Eleka Weyasim Leka Shalom. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Yefarekeka. Yefarekeka. Yismereka. Yefareka. Yair Yahweh Manabeleka Ikuneka Piyapeleka Peismereka Yesayahweh Manabeleka Ikuneka Weyasim Leka Shalom Shalom. Haleluya. Doa sekali lagi Bu Eni untuk konsumsi. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bisa ibadah ini Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Tuhan selalu merawat kami semuanya. Pada saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat dari-Mu Tuhan, berkat yang setiap hari terima, berkat Haleluya. kekuatan, dan hari ini kami menerima berkat makanan dan minuman Tuhan. Sucikan dan kuduskan makanan ini tersehat, menjadikan badan kami yang sehat dan yang kuat Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit apapun Tuhan. Keluarkan racun-racun di dalam tubuh kami ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami, membersihkan racun-racun di tubuh kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Lupis itu ya. Tolong